spekulasi sosok pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI terus mengemuka. Setidaknya, ada 3 nama yang disebut-sebut mempunyai peluang untuk memegang tongkat komando Panglima TNI selanjutnya, yang semuanya merupakan Kepala Staf Angkatan. Ketiganya yakni Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi mengatakan, dibandingkan Dudung dan Fajar, Yudo mempunyai peluang paling besar untuk dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI berikutnya. Menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono. Menjadi Presiden, Jokowi sudah melakukan 3 kali pemilihan calon Panglima TNI. Pertama, pada Juli tahun 2015, Jokowi memilih Jenderal Gatot Nurmantio yang sebelumnya adalah KSAD. Gatot menggantikan Muldoko yang memasuki masa pensiun. Kedua, pada Desember tahun 2017, Jokowi memilih Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Hadi saat itu adalah KSAU. Pemilihan saat itu dilakukan karena Hadi masih memiliki masa dinas panjang sehingga tepat untuk mempersiapkan pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Ketiga, pada November tahun 2021, Jokowi memilih Jenderal Andika yang sebelumnya adalah KSAD. Dari 3 kali memilih, Jokowi memang belum pernah menunjuk KSAL sebagai calon Panglima TNI. Berikut profil ketiga Kepala Staf Angkatan yang menjadi kandidat calon Panglima TNI. 1. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Darat. Dudung merupakan abituren Akademi Militer 1988 yang mempunyai karir militer moncer. Ia pernah mengemban beberapa posisi strategis, mulai dari Gubernur Akademi Militer, Panglima Kodam Jaya, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat hingga kini KSAD. Akan tetapi, perjalanan karir militer Dudung yang mentereng ini ternyata tidak dilalui dengan mudah. Ada kisah perjuangan hidup yang melatar belakangi keputusan pria kelahiran Bandung, tanggal 16 November tahun 1965 ini menjadi tentara. Semua itu diawali ketika Dudung masih menapaki usia remaja. Saat itu, Dudung harus membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sebab, ayahnya meninggal dunia saat Dudung masih SMP pada 1981. Anak ke-6 dari 8 bersaudara itu harus membantu ibunya mencari uang. Dengan mengayuh sepeda, ia mengantar koran ke rumah para pelanggan sejak pukul 4 pagi. Sepeninggal bapak saya, ibu saya ini kan ya secara ekonomi ya namanya janda pensiunan PNS. Akhirnya untuk menopang kehidupan itu saya jualan koran, saya nganter koran, loper koran. Selesai mengantar koran sekitar pukul 8, Dudung mesti membantu ibunya menjajakan kue klepon di lingkungan Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Dudung sengaja memilih sekolah di siang hari supaya ia bisa membantu ibunya. Lantaran hampir setiap hari mengantar kue, Dudung akhirnya dikenal oleh tentara yang berjaga di depan pintu. Ia kerap menyelonong masuk ke dalam ruangan. Namun, suatu hari, ketika hendak mengantarkan kue, penjaga yang bertugas merupakan tentara baru yang belum mengenal Dudung. Mendapati Dudung yang menyelonong masuk tanpa melapor, penjaga itu geram. Ditendanglah kue-kue yang dibawa Dudung hingga berhamburan. Saat itulah, muncul keinginan Dudung untuk menjadi perwira tinggi. 2. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Yudo Margono. Yudo sang komandan kapal perang. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tanggal 26 November tahun 1965 ini banyak menghabiskan kariernya di kapal perang selepas lulus dari Akademi Angkatan Laut, Angkatan ke-33 pada 1988. Yudo tercatat pernah menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, dan Komandan KRI Ahmad Yani 351. Selepas dari kapal perang,
karir Yudo kian meroket dengan mengemban posisi Komandan TNI Angkatan Laut Lanal Tual pada tahun 2004 sampai tahun 2008, dan Komandan Lanal Sorong pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Lalu, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Belawan pada tahun 2015 sampai tahun 2016, Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Wilayah Barat Koarmabar pada tahun 2016 sampai tahun 2017, dan Panglima Komando Lintas Laut Militer Pangkolin Lamil pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Setelah itu, Yudo terus menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI AL. Di antaranya Panglima Komando Armada 1 tahun 2018 sampai tahun 2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 pada tahun 2019 sampai tahun 2020, dan KSAL pada 2020 hingga saat ini. Selama berdinas di TNI AL, Yudo telah mendapatkan sejumlah brevet bergengsi. Brevet tersebut meliputi brevet atas air, brevet selam TNI AL, brevet kavaleri marinir kelas 1, brevet hiu kencana, dan brevet Kopaska. Selanjutnya brevet kesehatan TNI AL, brevet Trimedia Thai Fight, brevet PTAL Denjaka, brevet kehormatan hidrooceanografi, wing penerbang TNI AU, dan wing penerbal. 3. Marsekal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Udara. Fajar, The Bobcat. Dikutip dari buku, Plan Bobcat Transformasi Menuju Angkatan Udara yang Disegani di Kawasan, karya Fajar Prasetyo, Fajar merupakan KSAU ke-23. Ia mengemban jabatan ini sejak tanggal 20 Mei tahun 2022 hingga kini. Fajar merupakan jebolan Akademi Angkatan Udara 1988. Sebelum menjabat KSAU, Fajar memegang tongkat Komando Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II yang bermarkas di Semboja, Kalimantan Timur. Fajar meniti karir militernya sebagai penerbang A4 Skyhawk di Skuadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin dengan callsign Bobcat. Setelah itu, Fajar juga pernah diamanahkan menjadi perwira penerbang di Skuadron 17 Lanut Halim Perdana Kusuma yang ketika itu mengoperasikan armada Fokker F-28 dan Boeing 707. Selanjutnya, Fajar juga pernah menjadi atase udara di Malaysia. Ringkasnya, ada beberapa jabatan strategis yang sudah ditapakinya, antara lain, Direktur Pendidikan dan Latihan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara, Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 2, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2. Tercatat, Fajar beberapa kali memimpin operasi yang sukses dijalankannya, yakni Lintas Raja Wali, Latihan Jalak Sakti, dan ia mendapat predikat Zero Accident saat menjabat Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1.